Salam. Salam. Yang terkasih Mama Shirley beserta anak-anak dan semua keluarga yang berduka. Tema renungan yang saya angkat untuk sama-sama kita renungkan pada malam hari ini adalah Tuhan dekat dengan air mata kita. Tuhan dekat dengan air mata kita. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, patah hati dan sakit hati, kecewa dalam menjalani proses kehidupan adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan kita semua yang hadir di tempat ini, tentu saya beserta Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, sudah tahu bagaimana perasaan tersebut. Perasaan kecewa karena kehilangan barang yang berharga ataupun karena kehilangan orang yang terkasih. Tentu pasti kita semua telah merasakannya. Kehilangan, kekecewaan, rasa tidak berdaya terkadang dalam hidup ini seakan menekan kita semua hingga kita merasakan remuk dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Kita merasa seperti terjatuh ke dalam kegelapan dan tidak menemukan jalan keluar. Tetapi dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, ada sebuah janji indah dari Tuhan yang Tuhan ingin supaya kita semua pegang janji tersebut. Yaitu Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya, dan Ia menyelamatkan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita patah hati, Tuhan itu dekat. Ketika kita kecewa, Tuhan itu dekat. Ketika kita menangis karena orang yang kita kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan, Tuhan itu dekat. Dia tidak jauh. Bahkan lebih dekat daripada yang kita bayangkan, Bapak, Mama, saudara-saudari. Bahkan di saat kita merasa kita paling lemah, kita paling terluka, dan bahkan ketika kita merasa bahwa kita sedang sendirian pun, sesungguhnya Tuhan itu dekat. Dia dekat dan mendekap kita dengan kasih-Nya. Sidang penghiburan yang terkasih, Mazmur pasal 34 adalah mazmur yang dituliskan oleh seorang raja yang bernama Daud. Daud menulis mazmur ini di tengah berbagai permasalahan dan kesulitan hidup yang ia hadapi. Pada saat itu Daud sedang dikejar oleh musuh. Daud tentu merasa terancam, dia takut, dan dia harus hidup dalam pelarian. Namun dalam rasa ketakutan itu, rasa terancam yang dirasakan oleh Daud, dia menemukan kenyataan bahwa Tuhan selalu dekat dengan dia. Dia mengalami sendiri bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan dan juga kesedihan yang dialami. Dalam ayat ini Daud menegaskan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dalam bahasa Ibrani, kata patah hati ini menggambarkan keadaan hati yang remuk, seperti hancurnya sebuah barang yang tak bisa dipulihkan. Jadi, kalau barang elektronik yang rusak, yang bisa diperbaiki oleh Bapak Jeremias, itu bukan bentuk dari sebuah patah hati. Karena dikatakan di sini bahwa keadaan patah hati itu seperti sebuah barang yang sudah hancur, sudah remuk dan tidak bisa dipulihkan lagi. Bersyukur ketika Bapak Jer mendapatkan kemampuan untuk memperbaiki barang-barang yang sudah rusak, sehingga orang-orang di sekeliling, keluarga maupun tetangga sering menggunakan jasa dari Bapak Jer untuk memperbaiki barang elektronik yang sudah rusak. Tentu itu sebuah kasih dari Tuhan dalam kehidupan Bapak Jer. Tetapi dalam keadaan yang remuk, dalam konteks patah hati tadi Bapak Mama, Tuhan datang untuk menyembuhkan,
Tuhan datang untuk memulihkan dan hebatnya bisa dipulihkan. Tuhan bukan hanya melihat dari jauh kekecewaan, kesedihan, dan perasaan yang kita rasakan, tetapi Dia mendekat dan ikut merasakan sakit yang kita alami. Bahkan lebih dari itu, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang remuk jiwanya. Ini bukan hanya soal mendekat Bapak Mama, tetapi Tuhan ingin melakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita untuk membawa pemulihan dan juga keselamatan dan memberikan ketenangan yang sejati. Dari ayat yang kita baca ini, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, saya mencatat beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, ketika kehilangan datang menyerang kehidupan kita, Tuhan ada di dekat kita. Saat kita merasa kehilangan atau kecewa, ketika kita menghadapi kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, bukan hanya pekerjaan tetapi orang-orang berharga dalam kehidupan kita, kita mungkin merasa bahwa kita patah hati, hancur, dan tidak bisa dipulihkan. Bagi manusia, tentu kehilangan karena kematian adalah hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita. Kehilangan itu selalu menyakitkan Bapak Mama. Tidak ada kehilangan yang menyenangkan. Tidak ada kehilangan yang disertai dengan tawa. Kehilangan selalu disertai dengan tangisan dan air mata. Tetapi ingatlah janji firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan dekat dengan air mata kita. Dia ada dekat dengan kita, bahkan ketika kita merasa kita terlalu jauh dari Tuhan. Seringkali kita berusaha mengatasi rasa sakit itu dengan cara kita sendiri. Kita mungkin berusaha untuk melupakan atau bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dalam kenyataannya, hanya Tuhan yang bisa benar-benar menyembuhkan hati kita yang terluka. Yang kedua, Bapak Mama, Tuhan menyentuh hati yang remuk. Tuhan menyentuh hati yang remuk. Apa yang kita rasakan saat hati kita patah seringkali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu, dalam keadaan duka juga Bapak Mama, orang yang berduka itu ketika dia menangis, dia tidak bisa menerima kata-kata yang kita lontarkan untuk menguatkan dia. Yang dia butuh hanya bahu untuk bersandar dan meluapkan tangisannya. Karena itu, di sini Daud mengatakan bahwa kesedihan yang kita rasakan terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa sakit itu datang begitu dalam, kadang membuat kita merasa seolah dunia berhenti berputar. Namun Tuhan tahu betul bagaimana rasanya hati yang remuk, dan Dia mengerti lebih dari siapapun. Ketika kita tidak bisa menyampaikan perasaan kita kepada orang lain, mari bercerita dengan Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak sendirian. Tuhan selalu dekat. Dia merangkul kita, Dia memberikan kita ketenangan, dan Dia mengingatkan kita bahwa meskipun hati kita hancur, kita tidak harus berjalan sendiri, karena Dia selalu ada dekat dengan kita. Yang ketiga, Bapak Mama, Tuhan memberi pemulihan dan harapan yang baru. Tentu dalam kesedihan dan kekecewaan yang kita rasakan, kita kadang merasa tidak ada lagi jalan keluar. Seperti tidak ada lagi harapan. Tetapi Mama Shirley beserta anak-anak serta semua keluarga yang berduka, Tuhan tidak membiarkan kita terjebak dalam keadaan tersebut. Tuhan memberikan pemulihan yang sejati. Dia datang membawa harapan yang baru bagi kita. Mungkin bukan harapan yang langsung mengubah keadaan kita dari duka cita menjadi sukacita secara instan. Tetapi harapan yang membawa ketenangan dalam hati, harapan bahwa kita tidak lagi sendirian, dan bahwa Tuhan memiliki rencananya yang indah, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya secara langsung.
Kalau kata pengkhotbah, segala sesuatu itu ada masanya. Ada masa untuk kita menangis dan ada masa untuk kita tertawa. Pada saat ini Tuhan mengizinkan masa berduka untuk Mama Shirley beserta keluarga dan juga anak-anak. Tetapi percayalah bahwa pada masanya akan datang Tuhan mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Memang tidak langsung instan Bapak Mama, karena duka yang diakibatkan karena ditinggalkan oleh suami, oleh ayah itu tidak bisa langsung hilang begitu saja. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengerti kapan waktu tersebut. Tuhan akan memulihkan hati yang remuk dan juga memberi kita kekuatan yang baru untuk bangkit kembali. Walaupun mungkin kita merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak kuat, tetapi dalam setiap kesulitan, Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk kita melewati hari demi hari. Bahkan ketika kita merasa kita hanya bisa menangis, Tuhan ada di sana dan menyembuhkan serta memberikan kita harapan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, mungkin saat ini Mama Shirley beserta anak-anak merasa lelah, terluka dan juga patah hati. Tetapi mari jangan biarkan perasaan itu membuat Mama Shirley beserta anak-anak merasa bahwa Tuhan menjauh daripada kehidupan kita. Karena sebagai manusia, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, kita sering mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering mempertanyakan keadilan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita sering merasa bahwa Tuhan itu jauh dan Tuhan meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan sangat dekat dengan kita di setiap langkah yang kita ambil. Dia ingin kita datang kepadanya, membawa semua kesedihan dan juga beban kita, dan merasakan kehadirannya yang penuh kasih. Dalam setiap saat yang gelap, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia menjaga kita, dia selalu ada di dekat kita, dia menyembuhkan kita, dan dia juga memberi kekuatan untuk kita terus melangkah. Jadi, jika saat ini kita semua merasa bahwa kita sedang terluka, kita sedang rapuh, kita sedang patah hati, dan ketika kita merasa bahwa dalam kerapuhan itu kita sendirian, percayalah dengan janji yang diberikan oleh Daud kepada kita, bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.